Kenalan dulu Gaksit. Aki, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Firda Sifariani dan ini teman saya Janis Diavina dan juga teman saya Sylvia Aziza serta moderator kita Didi Kirawan. Kami dari kelas 10 SMK Semesta Depok, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Didi Kirawan. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan dan menjelaskan proyek P5 potensi bisnis lokal dengan bisnis yang kita pilih yaitu bisnis bantal. Yang terdiri dari 4 anggota, Sylvia Aziza, Ganis Julia Firna, Firda Aksifariani, dan saya Didi Kirawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan program keahlian kita, yaitu program akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi keuangan lembaga adalah salah satu program keahlian yang digunakan untuk mengubah data yang transaksinya memberikan keterampilan kepada peserta didik yang mencatat informasi keuangan suatu pelaku usaha yang dibuat dalam suatu periode akuntansi. Akuntansi keuangan lembaga juga merupakan suatu sistem informasi yang mengumpulkan dan menyediakan laporan keuangan dan mencatat transaksi untuk para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan berbagai pihak yang berkepentingan. Program usaha bantal merupakan sebuah penyangga kepala. Pilo Project merupakan sebuah bisnis di bidang jasa produksi. Bantal memiliki isian bantalnya yang terbuat dari dakron, silikon, kain, dan lain-lain. Mengapa bisnis ini cocok dengan kita? Karena bantal termasuk elemen penting di dalam kamar, karena untuk tidur. Jadi kemungkinan besar bisnis ini akan lancar dan menguntungkan. Kami memilih ini juga karena untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Oke, lanjut Ki. Wawan Karania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi Kirawan dan saya akan menuju ke rumah pemilik usaha bantal di daerah sini. Oke, stay tune. Oke guys, jadi kita udah sama bapaknya nih. Kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Saya namanya Pak Triyono. Apa alasan bapak untuk membuka usaha bantal ini? Alasannya ini untuk memperkaryakan, pertama untuk kegiatan, untuk penghasilan, dan untuk memperkaryakan warga sekitar sini untuk menjadi supaya warga di sini nggak terlalu banyak menganggur. Karena di sini kebanyakan ada sekitar warga kita ini masih banyak yang nganggur dan akhirnya timbul pemikiran untuk membuat suatu kegiatan yang bisa merekrut tenaga kerja di lingkungan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa modal awal Bapak membuat usaha ini? Sebenarnya kalau modal itu relatif. Relatif itu artinya kita mau bikin besar bisa, seadanya pun bisa, maksudnya seadanya standar seminim mungkin kita rekan bisa. Dan kemungkinan modal awal ini lebih baiknya kecil ya, karena kalau besar kita nggak kontrol ya, nggak kontrol pengeluarannya, nggak kontrol masalah keluar masuk barang dan penjualannya. Itu lebih baik kita tekan seminim mungkin. Yang penting usaha itu bisa jalan dulu. Nah, nanti lama-lama akan berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau buat omset per harinya berapa Pak? Untuk sampai saat ini per hari saya itu untuk omset pengeluaran bantal per hari itu sekitar 200 sampai 250 piece. Itu kalau dinilai nominalkan sekitar kurang lebih ada 6 juta sampai 6.500.000. Nah, kita juga mau tahu nih Pak, proses membuat bantalnya itu gimana? Oke, untuk proses membuat bantal, pertama-tama kita nyiapin bahan baku. Nah, setelah bahan baku nanti kita siapkan
peralatannya di situ berupa ada mesin jahit, ada cutting untuk memotong kainnya, terus untuk proses pembuatan sendiri itu kita siapkan tempat yang tersendiri, tidak dicampur dengan bahan baku yang siap hanya untuk yang bisa dipakai saat itu, selebihnya harus dipinggirkan supaya tidak tercampur. Pembuatannya yaitu bahannya itu ada dakron, ada silikon, ada busa, terus yang itu pasti kain. Kain itu pembuatannya kita proses mulai dari pemasukan jahit ya, pertama kita jahit kainnya, terus kita isi kain kalau yang dijahit tadi kita isi, baru kita jahit kembali untuk ditutup. Setelah itu kita baru tinggal packing dengan formula yang tadi udah disiapkan bahan-bahannya. Nah, kalau cara memilih bahan yang bagus, yang berkualitas itu gimana, Pak? Cara yang bagus ya kita pilih ya, namanya di situ ada kita sorter, kita memilah bahan-bahan yang kira-kira tidak bisa kita harus akhir, kita harus pinggirkan, kita tidak pakai. Dan untuk pembuatan yang lebih bagus itu sebenarnya bahan ini sebenarnya ada beberapa macam, cuman yang biasa kita pakai itu bahan-bahan dakron ataupun bahan silikon. Silikon itu kapas sintetis ya, kapas sintetis itu bahan dasarnya sebenarnya plastik yang diulang sedemikian rupa, akhirnya dia akan menjadi kapas sintetis atau yang sering disebut silikon. Nah, kalau jenis bantal yang diproduksi di sini itu ada berapa jenis sih, Pak? Kalau untuk jenis bantal itu sebenarnya banyak. Ada bantal tidur, ada bantal guling, ada bantal lantai, ada bantal sofa, ya, terus ada bantal cinta, namanya bantal cinta, terus ada bantal animasi. Itu jenis-jenisnya sebenarnya banyak. Kita ngikutin permintaan pasar, perkembangan pasar, biasanya ada inovasi yang baik yang muncul ide-ide baru untuk mendongkrak harga pasaran. Kalau kira-kira buat bikin satu bantal tuh waktunya butuh berapa lama sih? Cepat sebenarnya kalau sudah orang-orang yang sudah ahli, yang udah biasa mengolah itu 4-5 menit sudah jadi satu. Cepat ya, Pak ya? Satu cepat. Jadi dalam satu hari itu satu orang bisa sampai 100 sampai 150 piece untuk satu orang. Kalau karyawan di sini ada berapa banyak, Pak? Karyawan untuk yang ini sebenarnya ada 4 sebenarnya, ada 4. Cuman yang fokus untuk misi 2, yang menjahit 2. Nah, kalau boleh tahu nih, gaji karyawan Bapak sebulan berapa? Karena saya sistemnya kan diborong nih, saya borongan, jadi tidak hitungan gajian bulanan ya, karena borongan hitungannya itu berarti berapa yang dia dapat ya itu yang kita bayar. Ya rata-rata kalau kita ambil rata-rata bersihnya kotornya itu 3,5 sampai 4 juta. Terima kasih Bapak waktunya Iya. ngomongin wawancara ini. Oke deh.
bersama si Firda yang kerjanya makan mulu. Oh, Firda tuh sini lagi main game mulu. Terus lagi jajan nih. Apa? Malu banget. Sudah selesai presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kesepian tanpa kekesal. Sekian dan terima kasih.